Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elijah Rahmawati dari kelas B Manajemen. Saya akan menjelaskan bab tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Sumber-sumber hukum dalam Islam terdiri dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata kiro'a yang dapat diartikan dengan membaca. Membaca adalah salah satu usaha untuk menambah ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan itu hanya dapat diperoleh dan dikembangkan dengan jalan membaca dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa sedikit pun tidak ada keraguan atas kebenaran dan kepastian isi Al-Quran. Dengan kata lain, Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa. Banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Al-Quran bukanlah sebuah kitab undang-undang hukum. Ia adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Pada dasarnya, ketentuan Al-Quran merupakan kaidah-kaidah umum. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama, yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ia memuat kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut, dan tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman Allah, Tuhan yang Maha Esa, asli, seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasulnya, sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah, untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya, untuk mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam buku Ushul Fiqih 1 tahun 2018 karya Rusyada Basri, kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Yang kedua, As-Sunnah, hadis. As-Sunnah, hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik, perbuatan terpuji maupun tercela. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu sesuatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Menurut para ahli fikih, makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Berbeda dengan Al-Quran yang
teksnya tidak diragukan lagi. Hadis dalam banyak kasus tidak semuanya sahih otentik. Para ahli hadis dan teoritis hukum Islam membedakan hadis dari segi otentisitasnya menjadi 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ahli-ahli hukum Islam menyatakan bahwa hadis sahih dan hadis hasan saja yang dapat menjadi sumber hukum, sementara hadis dhaif tidak dapat menjadi dasar hukum. Masalahnya ini biasanya dikaji dalam buku-buku teori hukum Islam. As-sunnah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sunnah qauliyah berupa perkataan terbagi menjadi 3, yaitu mutawir, masyhur, dan ahad. Yang kedua, sunnah fi'liyah berupa perbuatan terbagi menjadi 2, yaitu perbuatan melakukan sesuatu. Ada 3 jenis, yaitu jenis tabi'i. Hukum perbuatan ini adalah harus, tetapi setengah perbuatan itu adalah sumber hukum. Jenis kekhususan. Setengah dari perbuatan ini menjadi sumber hukum. Jenis tasri. Kesemua perbuatan ini adalah sumber hukum. Yang kedua, perbuatan tidak melakukan sesuatu. Demikian menurut para ulama usul. Memang sebagaimana dinyatakan oleh Adib Soleh bahwa istilah as-sunnah seringkali dipergunakan untuk ketetapan Rasulullah mengenai hukum Islam, bahkan termasuk dari para sahabatnya. Namun, as-sunnah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini terbatas pada norma-norma yang dikeluarkan oleh Rasulullah atau para sahabatnya yang mendapat pengesahan dari beliau. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Ijma dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma syar'i atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma syar'i ini juga sangat langka terjadi. Bahkan, jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis, pertemuan tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu. Kemudian, pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Tidak ada seorang pun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat itu setelah meneliti pendapat itu. Yang keempat, kias. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni kias. Analogi. Kias adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah ada, karena ada alasan yang sama. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam al-Syafi'i, kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada ijma. Manfaatnya supaya manusia, terutama umat muslim, mengetahui apa saja nilai hukum
Islam dari setiap tindakan dan perbuatannya. Fungsinya menegakkan keadilan, mencegah timbulnya pelanggaran dan kejahatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.